Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM E 2019-2047. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Langsung saja untuk poin yang pertama di sini adalah pengertian ekonomi dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Nah, perekonomian dua sektor ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Perekonomian dua sektor ini disebut juga dengan perekonomian tertutup. Ya, karena apa? Karena analisisnya itu tidak memasukkan perdagangan luar negeri. Jadi seperti itu, dan disebut sederhana perekonomian tertutup sederhana karena di dalamnya itu hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Poin yang kedua, diagram alir perekonomian dua sektor. Saya langsung jelaskan. Untuk diagramnya sendiri sudah ada di videonya Bapak Abdul Wadud Nafis. Penjelasannya bahwa sektor rumah tangga konsumen akan menjual faktor produksi kepada sektor rumah tangga produsen atau perusahaan supaya mendapatkan pendapatan. Artinya faktor produksi yang diberikan oleh sektor rumah tangga konsumen yang meliputi tanah, tenaga kerja, atau modalnya kepada perusahaan. Nah, jadi dalam hal ini perusahaan akan memberikan balas jasa atas faktor produksi yang diberikan oleh sektor rumah tangga. Balas jasa tersebut berupa upah, sewa, bunga, dan profit. Dari balas jasa atas faktor produksi yang mereka berikan kepada perusahaan dimiliki oleh sektor rumah tangga konsumen, maka secara otomatis rumah tangga mempunyai pendapatan yang bisa dibelanjakan pada sektor perusahaan yang berupa pembelian barang dan jasa. Selanjutnya, barang dan jasa tersebut akan diserahkan oleh sektor rumah tangga produsen kepada sektor rumah tangga konsumen. Nah, jadi penjelasannya seperti itu. Untuk poin yang ketiga, di sini adalah aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Ada 4. Yang pertama itu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Poin yang keempat, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Misalkan pendapatan disposable itu adalah 0, maka pengeluaran konsumsinya itu menjadi 125 dan tabungannya itu min 125. Jika pendapatan disposable itu 100, maka pengeluaran konsumsinya itu menjadi 200 dan tabungannya itu menjadi min 100. Tetapi kalau misalkan pendapatan disposable di sini adalah naik ya, maksudnya 500. Terus untuk pengeluaran konsumsinya juga 500. Nah, jadi itu seimbang. Ya, karena kenapa dibilang seimbang? Karena sama dan tabungannya itu adalah 0. Jadi seperti itu. Keterangannya, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan itu ditabung. Yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Poin yang kelima di sini adalah kecondongan mengkonsumsi. Nah, ada 2. Yang pertama itu adalah kecondongan mengkonsumsi
marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Untuk rumusnya di sini MPC sama dengan sigma C per sigma YD. Jadi itu untuk rumusnya. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Untuk rumusnya di sini adalah APC sama dengan C per YD. Jadi seperti itu. Poin yang keenam adalah kecondongan menabung. Ada dua juga. Yang pertama itu kecondongan menabung marginal atau MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Untuk rumusnya yaitu MPS adalah sigma S per sigma YD. Yang kedua, kecondongan menabung rata-rata atau APS menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Untuk rumusnya di sini adalah APS sama dengan S per YD. Poin yang ketujuh, fungsi konsumsi dan tabungan. Yang pertama, fungsi konsumsi, yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya adalah C sama dengan A plus BY dan C sama dengan adalah A plus BYD. Di mana A itu adalah konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional itu adalah 0, yang B itu adalah MPC. Yang kedua, fungsi tabungan, yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan RT dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya adalah S sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B tutup kurung Y. Yang kedua, S sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B tutup kurung YD. Poin yang ke-8 di sini adalah investasi dan fungsi investasi. Nah, pengertian investasi sendiri di sini itu sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Maksudnya di sini investasi itu pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dalam perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Investasi itu meliputi pengeluaran, yaitu investasi itu meliputi pengeluaran untuk pembelian barang modal, yaitu seperti mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dan dari perusahaan. Terus penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Terus untuk ini pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik dan lain sebagainya. Terus seperti ini pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Nah, jadi untuk jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi netonya itu didapat dari investasi bruto dikurangi dengan depresiasi. Faktor penentu investasi itu ada 6. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Untuk fungsi investasi, yaitu di mana fungsi ini menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah fungsi investasi otonomi, merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Contohnya, pengeluaran pemerintah untuk layanan publik dan proyek infrastruktur. Investasi ini tidak meningkat atau menurun sebagai respon terhadap fluktuasi, melainkan ditentukan oleh kebijakan pemerintah untuk tujuan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan populasi yang merupakan faktor jangka panjang. Untuk yang kedua, itu adalah investasi terpengaruh. Nah, maksudnya di sini investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Jadi semakin tinggi pendapatan nasional
pendapatan nasionalnya, maka akan semakin tinggi pula untuk investasinya. Poin yang ke-9 adalah keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor ini, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila yang pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Jadi untuk rumusnya yaitu Y sama dengan C plus I. Yang kedua, investasi sama dengan tabungan. Jadi untuk rumusnya yaitu I sama dengan S. Poin yang ke-10, contoh angka keseimbangan pendapatan nasional dalam triliun rupiah. Nah, jadi maksudnya di sini tuh seperti ini. Poin yang terakhir itu, jika pendapatan nasionalnya itu adalah 0, maka konsumsi itu 90 dan untuk tabungannya itu min 90. Nah, investasinya 120 dan pengeluaran agregatnya itu 210. Kenapa pengeluaran agregatnya itu 210? Ya, karena konsumsi itu ditambah dengan investasi. Nah, jadi dari 90 ditambah 120 menjadi 210. Kalau misalkan lagi ini, ketika pendapatan nasional itu 120, konsumsinya itu 180 dan tabungannya itu 60, terus investasi itu 120, maka pengeluaran agregatnya itu 300. Ya, kenapa pengeluaran agregatnya itu 300? Karena konsumsi 180 ditambah dengan investasi 120, maka pengeluaran agregatnya menjadi 300. Nah, jadi contoh angka keseimbangan pendapatan nasional dalam triliun rupiah seperti itu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.